Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan gak kerasa bulan Oktober ini sudah mau selesai ya. Nah, seperti yang kita tahu bulan Oktober ini seringkali dikasih nickname Oktobul atau Uptober ya. Nah, tapi belakangan ini terutama di Twitter ya, semakin banyak orang-orang yang bilang, "Mana nih Uptober, Oktobul apa? Oktobullshit," katanya ya. "Mana Portugal merah? Mana janjinya?" Padahal siapa juga yang janji ya, tapi nggak tahu lah. Mungkin ada orang lain berjanji. Kalau gue sih nggak pernah janji apa-apa ya. Nah, tapi kita lihat coba faktanya. Apakah benar-benar merah atau cuma perasaan aja ya? Nah, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Langsung aja, merah nggak? Bitcoin ternyata tidak merah ya. At least sampai pembuatan video ini ya, BTC masih hijau. Nah, kalau sekarang di 5,47, tentunya nanti saat diupload ya mungkin bisa beda lagi lah ya. Tapi intinya sampai sekarang masih hijau. Jadi kalau ditanya, "Hah, kok lu bisa merah?" Ya berarti kemungkinan besar, apalagi sampai kalau merahnya parah, artinya lu kebanyakan apa? Kebanyakan pegang altcoins. Makanya jadi merahnya merona. Ya kalau kayak gitu susah, karena data yang kita punya, Octobull ini ya dibilang Octobull karena dari BTC. Dari situ gitu. Nah, tapi kalau lu pegang altcoins, ya mungkin aja kondisinya sekarang tidak sebagus ya BTC. Itu faktanya memang seperti itu, karena Bitcoin dominance pun terus merajalela. Lo bisa di sini Bitcoin dominance dalam beberapa bulan terakhir ya, lo lihat sendiri gitu ya, peningkatannya boom ya. Bulan ini aja tuh meningkat 3,54%, itu gede banget loh untuk Bitcoin dominance. Begitu. Jadi ya suka tidak suka faktanya memang seperti itu ya. Nah, terus kalau kita ngomongin lagi faktanya ya, jujur ini Oktober masih bisa hijau tuh suatu hal yang luar biasa menurut gua. Kenapa? Karena kita tahu di bulan Oktober ini Israel dan Iran luar biasa ya, udah kayak main bola mereka ya. Tanggal 1 Oktober Iran serang Israel ya. Itu bikin market ngedrop kalau nggak salah nyaris 4% BTC ya. Itu S&P dan lainnya juga ikutan turun ya. Pelan-pelan naik lagi ya. Wah, bikin lagi higher high, higher low, higher high, higher low. Tiba-tiba tanggal 26 Oktober apa yang terjadi? Israel serangan balik, counter attack, udah kayak main bola ya. Diserang ya. Udah gitu diserang balik, counter attack. Ya, gila ya. Itu memang susah ya. Middle East, Timur Tengah. Memang itu bagian bumi yang salah satu konflik paling besar ya di situ aja. Ya sudah, mau gimana? Ya gue sih nggak mau bahas politiknya, nggak mau bahas apa, nggak penting menurut gue itu ya. Yang penting ya faktanya kalau dari mata investor ya ini jadi gangguan begitu, atau ya bisa juga jadi peluang sih sebenarnya ya. Kalau para penonton DCWT sih bilang, "Wah, peluang bang, mantap, dikasih kesempatan beli tuh sama Israel Iran," katanya. Sudah begitu. Jadi tergantung perspektif at the end of the day ya. Nah, sekarang nih ya, bagi lu yang mungkin sudah ngerasa oke ya, berarti mungkin ya bener ya kayak Bang Toshi bilang, kalau gua merah parah berarti ini kemungkinan besar gara-gara gua kebanyakan altcoins. Nah, solusinya gimana? Ya solusinya gua udah bahas ya. Kalau lu kebanyakan altcoins, ya caranya gini. Kalau lu banyak banget pairnya sampai 30 altcoins, nah lu buang yang nggak jelas. Yang lu beli cuma karena si A beli, si B beli, ditanya ini gunanya apa nggak tahu. Nah, itu pertimbangkan untuk ditutup. Begitu ya. Udahnya ya DCA-nya lebih fokusin ke BTC. Kenapa? Supaya ya lebih balance 70-30. 70-30 tuh menyelamatkan banyak para subscriber gue dan gue juga. Gitu. Gue udah bahas dari 2022 ya. Di masa-masa itu tuh nggak nyaman lu banyak beli BTC, diketawain, kata, buat apa beli BTC, mending beli alt. Karena 2021 altcoins tuh yang berkuasa, BTC tuh nggak kemana-mana. Padahal naik-naik, cuman nggak segede altcoins saja karena memang lagi altcoin season. Gitu. Tapi karena bias itu, lu menderita dari 2022 sampai 2024. Itunya hanya ada beberapa saja altcoins yang outperform BTC. Begitu ya. Nah, jadi sekali lagi solusinya adalah lakukan akumulasi. Nah, si akumulasi ini bisa lakukan di mana? Bisa pertimbangkan untuk lakukan di Maxi. Kenapa di Maxi? Karena di Maxi sedang ada event ya. Tentunya event ini adalah salah satu kata yang paling paling merdu di telinga orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena biasanya event kita bisa mendapatkan cuan ya. Nah, cuannya juga nggak main-main ya. Event Aptos dengan Maxi ini senilai sebesar 1,5 juta, bukan rupiah.
USD. Berarti itu berapa puluh miliar. Ya, lagi-lagi memang luar biasa ya. Nah, untuk ikutan eventnya juga ada banyak di sini ya. Yang pertama ada spot trading, kita bisa dapat zero fees, lalu ada locked staking, ini kita bisa sampai up to 20% APR, dan juga di sini ada APT USDT Futures Trading Competition yang bernilai sebesar 200.000 USDT ya. Jadi price poolnya besar dan kita bisa dapatkan ya. Nah, selain juga di sini ada referral events, di mana yang pertama ada referral commission event. Kita bisa invite teman kita untuk partisipasi di Maxi ya, dan juga kita bisa enjoy 60 USDT commission reward begitu. Ya, jadi buat lo yang punya teman-teman dan sama-sama suka nih kalau ada event-event seperti ini bisa ikutan ya. Dan juga di sini ada new user growth scheme, di mana ada sebesar 8.000 USDT price pool yang kita bisa dapatkan juga. Nanti kita bahas lebih detail di sini ya, karena ini ada banyak banget lah, dan bisa dibilang caranya untuk bisa mendapatkannya tuh ada yang simple banget ya, cuma dengan deposit aja dan KYC aja bisa dapat ya, tapi kita bahas nanti di belakang ya. Nah, selanjutnya juga di sini buat lo yang pengen lebih dalamin lagi mengenai si Aptos ecosystem, lo bisa tinggal learn di sini aja ya. Nah, di sini untuk Aptos ecosystem ini dia ada sampai 170 project dengan berbagai macam sektor ya, seperti DeFi, NFTs, gaming, dan banyak lagi begitu ya. Nah, untuk si Aptos sendiri tuh di sini ada beberapa project yang topnya mereka ya, seperti ada Math Wallet, ada Petra, dan seterusnya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan langsung aja masuk ke ini nih ya, 8.000 USDT yang menunggu lo para pengguna baru Maxi ya. Buat yang udah punya bisa ikutan yang advance, tapi yang masih baru mendingan ikutin dulu karena cenderung gampang ya. Yang pertama, apabila lu deposit lebih dari 100 USDT, lu bisa mengklaim bonus sebesar 5 USDT. Jadi ini cocok banget buat lo yang memang sedang pengen akumulasi nih, mau BTC, mau ALTS, walaupun kalau bisa sih ya, ingat 70-30 ya, 70-30. Berarti ya kemungkinan besar banyaknya orang beli BTC lah ya. Nah, buat lo yang pengen deposit di sini bisa dapat kayak cashback ya, cashback sebesar 5 USDT. Asik, ya 5% kembalinya. Mantap menurut gua ya. Next, ada juga KYC verification. Cuma KYC aja ya. KYC aja, nggak aneh-aneh ya. Lu dapat 3 USDT bonus. Jadi kalau lu memang mau depo dan KYC juga, langsung dapat 8 USDT. Lumayan tuh, sekitar 100 ribuan lebih ya. Lalu juga di sini ada cumulative net deposit dan juga trading task ya, ada sampai 3 level ya. Nah, sebenarnya ini sama, caranya cuma tinggal perbedaan net depositnya aja. Yang paling pertama di sini kita bisa mendapatkan 25 USDT bonus apabila cumulative net deposit kita itu $1.000 dan maintain si net depositnya ini lebih dari 1.000 USDT untuk 3 hari berturut-turut. Begitu. Jadi jangan gini, lu depo udah gitu cabut lagi. Nah, itu nggak bisa. Harus di maintain sampai 3 hari berturut-turut. Dan juga punya akumulasi futures trading volume lebih dari 2.000 USDT. Ini kalau buat orang yang suka trading futures jujurnya nggak terlalu susah sih ya. Nah, buat para yang udah mulai menuju ke Sultan nih, nah bisa dapat bonus yang ini, bisa sampai 200 USDT kali 2, 3.000 USDT kali 2 ya. Nah, ini net deposit lebih dari 10.000 USDT, maintain itu lebih dari 3 hari 10.000-nya, dan juga futures trading volume ya itu lebih dari 300.000 USDT ya. Jadi buat para Sultan cocok nih ya. Daripada akumulasi nggak dapat apa-apa, nah di sini ya lu trading futures dan juga deposit bisa mendapatkan 200 sampai 300 USDT, dan masing-masing ini bisa sampai 2 kali ya. Ini untuk new users begitu. Jadi buat lo yang mungkin para Sultan dan belum pakai Maxi, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan dapatkan berbagai macam bonus yang kita bisa dapatkan di sini ya. Totalnya 8.000 untuk para newbies ya. Atau ya mungkin lebih tepatnya bukan newbies ya, tapi untuk para pengguna baru aja, karena ya pengguna baru Maxi nggak berarti newbie juga gitu. Kadang-kadang mungkin belum pakai aja ya. Nah, buat lu yang sudah punya nih akun di Maxi, ada beberapa lagi ya event yang kita bisa ikutin. Seperti di sini ada time task 30 USDT apabila kita menggunakan lebih dari 21x leverage untuk akumulasi futures trading volume lebih dari 300.000 USDT, kita bisa mendapatkan 30 USDT ya, tapi harus dalam 30 hari. Lalu ada cumulative trading task ya. Nah, ini apabila kita si cumulative trading volume itu lebih dari 6 juta USDT. Untuk para Sultan cocok nih ya. Dan juga ada feature experience task ya, ada banyak di sini ya. Dan seterusnya. Begitu. Buat lo yang tertarik silahkan baca dulu syarat dan ketentuannya. Kalau sudah cocok semua silahkan bisa ikutan. Begitu ya.
Nah, itu untuk event-event yang sedang berjalan. Selain dari itu, Maxi ada apa aja sih? Maxi secara fee ini salah satu yang terendah. Maker 0. Ya, udah nggak bisa lebih rendah lagi daripada 0. Kalau minus nggak mungkin lu dibayar. Masa buka posisi dibayar ya? Taker 0,01 sampai 0,02. Jadi bisa dibilang buat orang-orang yang pelit sama fees ya. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi karena ya dia salah satu exchanger yang secara fee-nya itu murah ya. Untuk juga liquidity dia very liquid, ya very liquid. Dimana futures dan spotnya ini secara volumenya luar biasa besar. Jadi nggak perlu takut lagi sama, aduh order gua kemakan nggak ya? Selama lu bukan kayak Elon Musk sih pasti kemakan gitu ya. Jadi tenang aja ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya dan tentunya ya fitur-fitur biasa seperti kita trading spot ada ya. Lu mau beli langsung kripto nih ya pakai debit card, credit card ada ya. Lu mau airdrop di sini ada ya, bahkan launch pool juga ada, Kickstarter ada. Untuk Kickstarter ini mungkin bentuknya kayak launchpad lah ya. Mereka bahasanya tuh Kickstarter ya. Lalu juga di sini mereka ada savings. Nah, ini menurut gua untuk semua cocok ya. Jadi misalkan nih lu udah depo USDT, lu ngerasa bahwa aduh bang, USDT gua nganggur nih. Nah, mendingan lu staking di sini. Lu staking lu bisa dapat 5 USDT, tapi dapat 5% dari USDT yang lu stakingkan di sini. Dan ini fleksibel, lu bisa tarik kapan aja ya. Jadi lu nunggu sampai dapat buy limit aja juga dibayar di sini. Asik kan ya. Lalu untuk yang Aptos di sini seperti pembahasan tadi di depan ya, lu bisa sampai mendapatkan 20% APR di lock 30 hari. Ada yang 10% dan seterusnya. Banyak ya. Ada BTC, Ethereum dan seterusnya. Untuk Ethereum di sini bisa sampai 4,8%. Ini quite high menurut gua. Ya, jadi buat lo yang belum punya akun di Maxi, pertimbangkan untuk menggunakan akun ya untuk menggunakan link referensi di bawah dan punya akun di Maxi untuk bisa mendapatkan berbagai macam keuntungannya ya. Dan ini semua bisa ditumpuk ya. Nggak cuma gue ikut ini nggak ya, yang lainnya nggak bisa. Bisa semua ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembahasan utama kita nih. Jadi gimana nih Oktober? Ya, jadi suka nggak suka ya. Ya, kita baik lagi harus kayak seperti yang gue bilang di awal ya, kita harus mau bertanggung jawab dengan ya ini kita sendiri, dengan keputusan kita sendiri gitu. Kayak gue pribadi udah ambil keputusan bahkan nggak dari 2024, dari 2022 gue akan 70-30 besarnya di BTC begitu. Dimana di masa-masa ini orang semua bilang ngapain beli BTC. Nah, itu pemikiran ngapain beli BTC itu karena di 2022 kita bisa lihat di sini di 2022 itu ya, kalau kita lihat candle-nya setahun ya. Di 2022 itu kita baru ngerasain bear market untuk Bitcoin dominance. Nah, di sini itu zamannya altcoin yang luar biasa peningkatannya tuh bisa gila banget. Ada yang 10x, ada yang 20x, 30x, bahkan ada yang sampai 100x beberapa meme coins ya. Jadi banyak orang ngerasa, buat apa sih beli BTC, ngapain ya. Nah, gue beli BTC 70% di masa-masa itu ya, transisi ke 2022. Wah, diketawain, ngapain beli BTC? Wah, bla 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 bla. Ujung-ujungnya apa? 3 tahun BTC dominasi. Terus gimana? Ya udah, profitnya lebih gede, waktu turun lebih kecil. Nah, itu dia alasannya 70-30 ya. Nah, tapi buat lo yang aduh bang, ya bang, bener nih bang, gue udah lihat statistiknya ternyata kayak begini sesuai yang lo bahas bang. Sekarang gimana? Ya sekarang ya suka nggak suka, selama balance sheet dari US itu masih belum meningkat, masih terus turun seperti ini ya, lo bisa lihat sendiri masih turun ya. Kita masuk ke daily lah ya. Untuk daily lihat masih turun terus seperti ini ya. Belum ini loh, belum berhenti loh, masih terus turun. Ya sulit untuk kita berharap kayak 2021 ya. Nah, jadi ya kalau kita mau seperti 2021 lagi nih ya harus kebalik ya, bukan cuma turun tapi harus mulai naik ke atas begitu. Dan naik ke atas pun nggak langsung loh, nggak langsung wah boom tiba-tiba kayak 2021, enggak, ada proses dulu nih, pelan-pelan melemah akhirnya kapitulasi begitu. Nah, di masa-masa ini ya gua harap lo udah punya posisi di altcoins dengan lebih besar begitu. Ya udah, berarti apa yang kita harus tunggu? Ya tinggal tunggu ini naik. Ini pelan-pelan naik, ya udah kita mulai mungkin geserkan posisi BTC kita yang mayoritas pelan-pelan geser ke mungkin 50-50 ya. Kan ini kan dari 70-30 nih. Pelan-pelan 60-40 ya. Naik lagi ya, prosesnya makin kuat naiknya ya. BTC dominance makin turun. Nah, gedein lagi 50-50. Pelan-pelan 60-40 ya. 30-70 dibalik ya, 30% BTC dan seterusnya. Nah, di situ kita pegang altcoins akan lebih aman karena memang ada liquidity yang cukup. Begitu.
Ya. Nah, inilah trading dengan data, fakta, dan statistik. Gitu, bukan dengan orasi. Begitu. Kalau lu mau merdeka gitu negara gitu kayak dulu kita di Indonesia nih zaman dijajah Jepang gitu ya. Dengan orasi bisa. Wah, kita harus bebas nih. Ayo kita ganyang apa? Ya kalau itu ganyang Malaysia beda ya. Kita lawan Jepang atau kita lawan Belanda ya waktu agresi militer setelah merdeka gitu ya. Ya tapi kalau market nggak peduli. Lu mau orasi sehebat Soekarno pun nggak ada gunanya. Lu mau teriak-teriak altcoin season sampai sampai leher lu meledak pun nggak ada gunanya karena belum ada data yang menunjukkan bahwa liquidity-nya cukup gitu. Simple banget, gitu aja. Ya. Selama ini belum terjadi, balance sheet belum mulai naik, sulit. Karena kondisinya kita sekarang masih terus turun. Kalau dari awal udah di bawah, nah itu masih beda ceritanya. Tapi kalau dia masih terus turun, masih menukik terus turun ke bawah gitu ya. Ya gimana? Sulit. Gitu. Ya. Oke, kita balik lagi sedikit ke data ya. Data untuk bulan Oktober. Jadi Oktober kan ya bentar lagi sih. Tapi kita belum sampai monthly close juga. Kita lihatlah nanti tanggal 30 seperti apa. Kita bahas lagi di DCWT ya. Nah, tapi untuk November statistiknya nggak sebagus Oktober. Walaupun dibilang jelek banget sih enggak ya. Kalau paling jelek tuh September sebenarnya secara statistik. Paling sering merah ya. Nah, di November ini 4 banding berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 11 data ya, 4 kali merah. Begitu. Nah, ini berarti lebih probability untuk hijaunya lebih kecil. Begitu. Jadi, ya kita lihat apakah momentumnya bisa tetap bullish atau enggak. Tapi kalau kita ngomongin secara TA ya yang kita akan nanti bahas lagi di DCWT besok dan besok lagi, overall sih struktur masih oke. Gitu. Jadi ya udah step by step. Seperti yang gue sudah sering bilang dan gue happy banget udah makin banyak para subscriber kita yang get it ya. Ya kayak kata Bang Toshi, nggak usah kita tebak-tebakan market mau ngapain. Kita bereaksi aja kalau market koreksi ya udah beli lagi. Kalau naik ke atas average up, udah nggak stres. Bener banget ya. Jangan mau stres ya. Investing itu harusnya nggak stres. Kalau stres nggak bisa tidur, keringat dingin dan seterusnya, itu namanya judi sebenarnya. Ya, judi berselubungkan investasi. Jadi hati-hati. Kita harus sadar, ya, kita investasi atau judi. Karena kerasanya tipis-tipis. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.